Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi kita, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sudah tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju ke langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Tahukah anak-anak bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah yang ditempuh dalam waktu semalam? Masya Allah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Mari kita simak bersama-sama Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj merupakan mukjizat atau peristiwa yang penting yang di dalamnya terdapat perintah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada Amul Huzn atau tahun kesedihan, yaitu ketika wafatnya istri Nabi Muhammad yang bernama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari tanggal 27 Rajab. Maka dari itu biasanya umat muslim selalu memperingati Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Berikut ini kisah tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan surga yang bernama Buraq. Buraq ini adalah hewan yang berwarna putih, panjang, dan berasal dari surga.
Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat, kemudian melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian, di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Pada langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa, beliau mendapat saran dari Nabi Musa untuk meminta kepada Allah agar sholat 50 kali dalam sehari semalam lebih diringankan lagi. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk 5 kali sholat dalam sehari semalam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang agung dan sangat penting bagi umat Islam. Karena pada peristiwa ini pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah selalu bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita dan hal yang baik. Karena Nabi Muhammad saja untuk mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu membutuhkan perjalanan atau perjuangan yang panjang, yaitu dari Masjidil Haram di Mekah ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Dan tentu saja jangan lupa untuk selalu jaga sholat 5 waktu, karena anak-anak sudah tahu kan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah yang mulia ini, yaitu dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikian kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Amin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.